Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rasa syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar ucapan pemanis di lidah, tetapi ini benar-benar rasa syukur yang kita buktikan bahwa hari ini kita bisa berjumpa kembali di Shisha TV bersama dengan dua dai berbagi. Kami ucapkan selamat bergabung kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di Zoom atau di tempat masing-masing, jamaah Zoomiyah. Kemudian juga bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk yang berada di lokasi Shisha TV Pekayon. Salawat serta salam tak henti-hentinya juga kita sampaikan kepada manusia paripurna yang menjadi contoh teladan buat kita semua yang kita cintai. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini kembali kita berjumpa dan kita akan mengangkat tema ataupun judul kita ini, ya kita akan melihat Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj itu dari berbagai perspektif atau dari berbagai sudut pandang. Dan seperti biasanya untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baiklah, mengawali kajian kita, mari sama-sama kita tundukkan hati kita untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan untuk kita semua, yang akan dibacakan oleh guru kita Ki Mohai Atali. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sebelum kita memulai, kelihatannya pada hari ini ada beberapa jamaah kita yang kurang sehat ya, yang tidak bisa hadir, dan juga mungkin yang biasa mengikuti Zoom juga tidak bisa hadir karena atau dikarenakan kondisi badannya atau kesehatannya kurang baik gitu. Oleh karena itu khususon kita akan sampaikan surat Al-Fatihah. Kita niatkan kalau yang awal tadi ya untuk keberkahan, keridhaan Allah untuk acara kita ini, kajian kita ini, dan sekarang khusus kita akan berikan kepada saudara-saudara kita yang sekarang sedang tidak enak badan, sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dan memberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa kumpul kembali bersama dengan kita dan juga melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat untuk umat. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholih ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Baiklah, kita akan memulai kajian kita. Memang hari ini kita tidak fokus pada tema yang spesifik dari Isra Mi'raj. Justru kita ingin menambah ataupun melihat Isra Mi'raj ini dari berbagai perspektif. Nah, jadi kepada para jamaah sekalian dan juga Bapak Ibu ya dari Majelis Zoom ya, ini bisa juga menyampaikan nanti barangkali ada hal-hal yang miss, yang lewat dari apa yang kemudian dibahas, silahkan. Karena kalau kita bicara Isra Mi'raj, ini kan setiap tahun memang kita lakukan. Ya, kita biasa mendengarkan ceramah-ceramah tentang Isra Mi'raj dan juga konten-konten hal-hal yang terperinci tentang apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi di Isra Mi'raj tersebut. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan konteks kita belajar itu kan pada hakikatnya ya bagaimana pertama kita mendapatkan informasi yang mungkin belum kita ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sebenarnya sudah tahu, cuman diingatkan kembali. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan hal yang sama ya tentang sesuatu, diingatkan kembali, tentu ini akan menambah kekuatan gitu ya dari apa yang sudah kita dapatkan, dan bisa jadi ini akan memberikan tambahan keyakinan di dalam diri kita. Dan hal yang lain juga pengayaan. Ya, satu informasi tetapi apabila kemudian kita bedah dari berbagai macam sudut pandang yang berbeda, hal ini pasti akan menambah wawasan, pengayaan terhadap sesuatu tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj,
Ya, ada beberapa hal perspektif yang bisa kita gunakan. Saya hanya membuat headline terlebih dahulu, nanti guru kita yang akan menjelaskan lebih dalam. Nah, yang pertama adalah perspektif keimanan, di mana jelas di sana bahwa peristiwa Isra Mi'raj sebenarnya menceritakan ya tentang atau menegaskan tentang keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah. Nah, hal ini sangat tampak ya terlihat ketika Rasulullah waktu itu menyampaikan kabar tentang Isra Mi'raj ya kepada saudara-saudara kita dan juga orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah, dan ini mendapatkan reaksi berbagai macam gitu. Yang jelas ya kelompok Abu Jahal ini menganggap peristiwa Isra Mi'raj ini adalah sebuah kelemahan ya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia menjadikan peristiwa atau momen ini ya untuk menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah bahwa ya Rasulullah ini menceritakan kabar bohong. Ya, karena yang ada pada pikirannya mustahil ini bisa terjadi gitu. Jadi jelas ini peluang bagi orang-orang kafir Quraisy untuk menyudutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata apa yang disampaikan itu awalnya ini mendapatkan juga reaksi dari umat Islam yang ya waktu itu baru belajar karena periode Mekah ya, Kimoha ya. Ada umat Islam yang ragu. Nah, kemudian pada saat itu juga, pada saat yang bersamaan, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kita tahu menegaskan, Abu Bakar Siddiq itu menegaskan bahwa jangankan seperti kita tahu, kalaulah ada cerita yang lebih dahsyat yang kau ceritakan ya Rasulullah, saya percaya, kami percaya. Nah, inilah kemudian muncul kekuatan keimanan, kalau boleh dibilang ini enlightenment gitu loh, pencerahan, yang pencerahan tersebut didorong oleh sahabat Rasulullah sehingga kekuatan ini menjadikan sebuah power kepada umat Islam yang pada saat itu untuk bertambah keyakinannya. Ya, dan apa yang terjadi setelah itu? Ya pasti kita tahu sendiri, justru yang namanya Abu Jahal terpojok. Kisah ceritanya lengkapnya nanti guru kita akan menyampaikan. Nah, yang pertama dalam perspektif keimanan. Yang kedua, kita bisa juga melihat dalam perspektif ilmu pengetahuan. Kalaulah pada saat itu jarak antara Mekah dan Aqsa itu kan antara 1.200 sampai 1.300-an. Kalau kita ukur jaraknya itu perjalanan dari Serang itu sampai ke Banyuwangi, Pak. Serang Banyuwangi. Nah, perjalanan ini ya itu perjalanan yang sangat jauh. Orang-orang yang ada di Mekah kalau melakukan perjalanan itu tidak kurang dari 3 bulan. Lah ini kok bisa kemudian ditempuh bolak-balik gitu. Nah, dalam perspektif ilmu pengetahuan, ternyata apa yang terjadi ya pada peristiwa Isra Mi'raj, kemudian ini mendoronglah pengetahuan itu untuk muncul dan berkembang. Dan sekarang perjalanan itu tidak mustahil untuk dilakukan ya antara Mekah ke Aqsa dengan menggunakan pesawat, sama aja bolak-balik cuma 2 jam doang. Nah, artinya Islam kemudian mendorong orang untuk berpikir kreatif ya, melakukan terobosan-terobosan teknologi untuk menjawab perjalanan dunianya. Ini kan antara perjalanan dunia dan perjalanan ke langit, 2 hal gitu. Nah, walaupun perjalanan ke langit sekarang belum bisa dibuktikan, paling baru dalam film-film ya. Kalau kita lihat film Avenger tuh, itu kan kayaknya gampang bener dia berubah, melakukan lompatan sekian puluh kali dalam waktu sepersekian detik, put gitu, berpindah-pindah. Tapi itu pun masih dalam cerita gitu, tidak untuk diwujudkan. Kita aja yang nontonnya wah luar biasa ya, ya kan. Nah, tapi itu dalam bentuk fiksi. Nah, kemudian ada juga perspektif yang lain adalah perspektif sejarah gitu. Perspektif sejarahnya bagaimana ini menorehkan sebuah sejarah yang lekat antara Mekah dan Aqsa, dan sejarah tersebut juga meninggalkan jejak-jejak persaudaraan. Nah, sehingga kenapa kemudian kita ini
tetap harus memiliki kecintaan kepada Aqsa, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, karena di sanalah ya, itu kiblat pertama umat Islam. Dan kita bersyukur masih ada saudara-saudara kita yang bertahan di sana, yang sehari-harinya dalam keadaan yang tidak normal. Tidak ada new normal di sana, Pak. Tidak normal semua gitu. Abnormal, tidak normal ya. Nah, Bapak Ibu kalau sekarang sehari-hari kalau mau pergi ke pasar, pergi ke mall, pergi ke sekolah, itu dalam keadaan yang biasa-biasa aja. Bisa pilih naik Grab, bisa naik motor, naik kereta. Di sana mungkin baru keluar sedikit aja udah bom, dider. Udah ada senjata, bunyi-bunyi senjata. Tapi yang sangat luar biasa adalah saudara-saudara kita masih berada di sana untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Nah, makanya kenapa kemudian ya kita ini sebagai seorang muslim memiliki tanggung jawab. Kalaulah kita itu ya tidak bisa mempertahankan dalam bentuk fisik, gak mungkin kita berangkat ke sana semua. Minimal ya kita memberikan apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana, atau minimal lagi adalah dalam bentuk doa. Nah, ini baru beberapa hal, beberapa sudut pandang yang dapat kita gali. Nah, bagaimana isi ya dari sudut pandang tersebut? Inilah yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Mohai Atali. Silakan Ki Mo. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Agus Idwar yang sudah memberikan waktu. Yang saya muliakan segenap jamaah Zumiyah dimanapun berada, dua dai berbagi di Shisha TV, juga kepada seluruh jamaah majelis Kopi Uduk yang hadir saat ini, dan insya Allah masih ada yang datang lagi karena Isya masih mundur. Seyogianya jam 8 kita biasa mulai, selesai setengah 10. Ternyata kita baru bisa mulai setengah 9. Tapi selesainya juga sama setengah 10. Ya. Itulah ngaji. Ya. Kalau acara main nambahnya lebih banyak. Tapi di Kopi Uduk ini meskipun cepat selesainya, pengajian keduanya lebih panjang. Setengah 10 selesai, ngaji lagi sampai jam 1. Dan itu lebih daripada ngaji. Karena dicampur segala macamnya. Insya Allah kumpulnya di majelis tetap dalam naungan ridha Allah. Amin. Setiap tahun kita merayakan peringatan Isra dan Mi'raj, yaitu mukjizat Rasulullah yang terbesar ketiga. Yang pertama Al-Quran, yang kedua insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan menjadi dua. Ya, atas permintaan dan tantangan diikuti. Makanya kalau Bapak Ibu memperhatikan, bulan tuh ada bekas belahannya. Ya, nanti dibahas pada tema yang lain. Yang ketiga Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj kalau boleh dibilang tidak hanya satu mukjizat dan bukan satu mukjizat.
Isra dan Mi'raj dua buah mukjizat. Karena Isra-nya mukjizat, Mi'rajnya juga mukjizat. Para guru, para kiai, para ajengan, habaib menjelaskan setiap peringatan atau PHBI di majelis pesantren, masjid, dimanapun berada dengan tablik akbarnya. Bapak Ibu sering mendengarkan lah. Kalau tadi ada perspektif dijelaskan oleh Ustadz Agus Idwar dari sisi keimanan, akidah, tauhid sampai kepada pemahaman, maka kita juga menghargai serta memberikan kesempatan kepada orang umum. Kalau saja dulu ada nabinya, orang menganggapnya melihat dengan akal pikiran, apalagi orang sekarang yang nggak ketemu nabinya gitu loh. Sehingga kita juga harus menyiapkan satu hal yang tidak masuk di logika mereka, sehingga kita bisa menuangkannya secara logika. Ladina illa laman aklalah. Agama itu diperuntukkan buat mereka yang berakal. Kalau tidak berakal tidak wajib. Yang berakal jadi wajib. Sementara hidup di dunia ini kita sudah dengan berbagai macam kemajuan teknologinya melebihi apa yang dibayangkan. Ekspektasi mereka pada sains dan teknologi itu juga. Penemuan itu nggak berhenti sampai pun mereka akhirnya meneliti pada urusan agama. Dan kita juga membutuhkan itu. Sains harus dibimbing oleh agama. Supaya pengetahuan dan produk-produk pengetahuan itu yang muncul bisa menyelamatkan manusia yang hidup di permukaan bumi. Sains yang tidak dibimbing oleh agama, dia akan liar. Bahkan bisa jadi menghancurkan. Dari sebaliknya yang bisa memberi manfaat, yaitu madarat. Tetapi agama juga harus dibuktikan, meski tidak semua, dengan sains, agar agama itu tidak menjadi mitos atau dianggap tahayul bagi sekelompok orang. Ini kira-kira sampai sini paham gak nih? Halo, sampai sini paham gak nih? Ya, saya ulangi deh. Ya, sains harus dibimbing oleh agama karena fungsi agama masuk di segala lini, segala aspek. Nggak bisa dikecualikan urusan ini agama, yang ini nggak bisa, nggak bisa. Orang semesta alam semua dibahas dalam Al-Quran, apalagi cuma urusan hidup manusia di yang satu bumi saja. Supaya sains yang dibimbing oleh agama menghasilkan produk-produk pengetahuan yang bisa menyelamatkan manusia itu sendiri. Ngapain membangun dan menciptakan sains, menggali sains, kalau ujungnya menghancurkan manusia itu sendiri? Maka agama tampil. Juga sebaliknya agama kalau tidak diiringi, diwujudkan atau dipelajari dengan sains itu sendiri, nanti ujungnya hanya dianggap tahayul atau cerita saja gitu loh. Ya. Maka contoh kalimat tadi saya baca, subhanalladzi, subhan. Sering dengar gak? Kalimat tasbih, maha suci Allah. Ini lebih mengarah at-tasbihu, tanzihullahu ta'ala min kulli su'in wasai'in. Apalagi? Tasbih adalah menyingkirkan Allah dari segala sesuatu yang bersifat keburukan, kelemahan, ketidakberdayaan. Jadi kalau sudah tasbih itu Allah Maha suci, selainnya tidak suci. Ya. Alladzi subhanalladzi asra, memperjalankan, ala wazni af'ala. Masuk pada fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek. Fi'il yang membutuhkan objek. Nah, kalimat selanjutnya bi'abdihi. Padahal bisa Nabi itu ucapan Allahnya alladzi asra abdahu.
Kok kenapa pakai bi lagi? Tambahan ba. Ya. Ini menandakan bahwa dialah lil ilsok, merapatkan baginda Rasulullah kepada Allah. Bahwa Allah sangat kuasa melakukan itu kepada hambanya bernama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, Rasulullah mengendarai buruk. Buruk itu asal katanya barkun, kilat. Kemudian dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril kecepatannya itu Pak 300.000 kilometer per detik. Kurang lebih kecepatan 8 kali mengelilingi bumi dalam 1 detik. 1 detik, 8 kali. Nah, itu. Ini saya yang membuktikan nih. Ya. Jadi malaikat dalam kitab Badai Uz-Zuhur disebutkan badannya tercipta sebagian dari salju, sebagian dari cahaya. Sebagian dari cahayanya ini mendominasi ya daripada unsur terciptanya malaikat. 300.000 kilometer per detik, bukan per jam. Diumpamakan oleh para saintis adalah 8 kali mengitari bumi dalam 1 detik. Permasalahannya adalah malaikat tercipta dari cahaya. Cahaya itu ya mengandung foton-foton yang tidak berbobot, sangat ringan. Malaikat tercipta dari cahaya, cahaya mengandung foton-foton yang tidak berbobot, sangat ringan. Sementara Rasulullah adalah manusia. Manusia tercipta dari tanah. Atau kalau boleh saya gambarkan bahasa sainsnya adalah mereka itu manusia tercipta dari unsur-unsur atom kimiawi. Atom kimiawi yang bagan-bagannya ya disusun terdiri dari organ-organ. Organ-organ tersusun dari sel-sel. Sel-sel terdiri dari partikel-partikel. Partikel lebih kecil daripada atom. Nah, atom itu sendiri pun terdiri dari subatomik yang di dalamnya ada proton, elektron, dan neutron. Saya ulangi sekali lagi. Manusia tercipta, ngerti gak nih? Waduh. Ini kita belajar fisika sih. Saya ulangi nih, yang luar jangan ngobrol nih. Luar biasa, ilmu fisika dari kitab ini. Iya, saya ulang. Saya ulang biar nggak lupa. Ini coba ibu-ibu, saya ulangi ya. Malaikat dalam kitab Badai Uz-Zuhur, ya, Bapak nyari kitab ini nggak ketemu di Indonesia. Ini adanya di Libanon. Kalaupun ketemu berbahasa Arab gundul. Tercipta sebagian cahaya, sebagian dari salju. Makanya kalau Allah menginginkan sebuah negara itu turun salju, malaikat turun, kemudian dibentangkan sayapnya, dikepakkan sayapnya, turun salju. Nggak terjadi begitu aja. Orang malaikat Jabal Qaf aja ada penunggunya. Ada 198 gunung di dunia. Siapa yang bisa? Dari zaman tuh 800 tahun lalu sudah ketahuan gunung terbesar 198. Ini ulama itu luar biasa. Mereka kalau menulis sekarang kitab tuh survei dulu, nggak tahu ongkosnya dari mana itu. Ya. Nah, dalam kitab ini disebutkan begitu. Nah, sementara baginda Nabi itu tercipta dari atom kimiawi. Kalau bahasa Qur'annya dari tanah. Tetapi sains, ini bicara sains nih. Ya, tercipta dari atom kimiawi yang tersusun dari organ-organ. Organ-organ itu terdiri dari sel-sel. Sel-sel juga terdiri dari partikel-partikel. Yang partikelnya lebih kecil daripada atom. Atom sendiri pun itu mengandung subatomik. Yang di dalamnya ada proton, elektron, neutron. Lanjut. Lanjut gak nih? Oke. Pembahasan selanjutnya adalah apabila malaikat yang berkecepatan cahaya,
Kemudian manusia yang terdiri dari bagan tubuh tadi dibawa dengan kecepatan cahaya, yang terjadi maka cuma dua. Hangus terbakar atau pecah belah berkeping-keping. Maka untuk menghadapi skenario rekonstruksi problematika tentang ini dibutuhkan satu teori. Teorinya namanya anihil. Ya. Teori ini mengatakan bahwa setiap materi atau zat itu memiliki antimateri. Saya ulangi. Teori ini mengatakan setiap materi atau zat memiliki antimateri. Hebat loh. Sebagaimana Allah menciptakan dalam tubuh ini, ya, ada logam, ada air, ada gas, ada udara, segala macam. Maka setiap materi memiliki antimateri. Nah, cara kerjanya, apabila materi atau zat itu direaksikan dengan antimateri, maka partikel kedua ini akan lebur, lenyap menjadi cahaya atau sinar gamma. Ketika sudah menjadi cahaya, maka mudah dibawa oleh malaikat Jibril untuk sampai membelah langit. Bicara tentang agama, nih. Dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur disebutkan bahwa langit pertama tercipta dari awan, langit kedua dari besi, langit ketiga dari marmer, langit keempat dari perunggu, langit kelima dari perak, langit keenam dari emas, langit ketujuh dari intan, mutiara, yakut merah, di atasnya lautan cahaya terdiri dari galaksi Bima Sakti. Lautan galaksi Bima Sakti terdiri dari miliaran Andromeda. Penjaganya lautan cahaya namanya malaikat Maitaurus. Sisi agama. Sekarang bicara sisi sains lagi, perspektif dari sisi keilmuan. Ada ilmuwan yang melihat bahwa langit itu tidak punya pusat. Ketika sejauh mata memandang terbatas berapa juta kilometer, berapa miliar kilometer, ya, sampai akhirnya mendekatlah di langit pertama. Kemudian naik ke langit dua. Di langit kedua itu meliputi langit pertama. Nanti lewat lagi di langit ketiga. Di langit ketiga itu di dalamnya ada langit pertama dan langit kedua. Lewat lagi langit keempat. Di langit keempat itu ada langit pertama, dua, dan tiga. Dan begitu luas, luar biasa. Secara logika, tubuh manusia tidak mampu menangkap ke arah sana. Tetapi gara-gara para saintis ini mereka membuka, ketika Rasulullah sudah sama, partikel molekulnya seperti malaikat kembali menjadi cahaya, maka sangat memungkinkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa pergi dalam waktu sepertiga malam di sepertiga malam terakhir, karena malam terbagi tiga. Sepertiga pertama jam 6 sampai jam 10, sepertiga kedua jam 10 sampai jam 2, sepertiga yang ketiga dari setengah 2 jam 2 sampai menjelang terbitnya fajar. Kalau satu hari di sana di alam akhirat, 1000 tahun di sini, ini bicaranya masih di alam yang sama. Bahkan banyak sains yang menyebutkan di mix dengan agama, bahwa langit pertama, langit kedua itu masih di alam dunia. Kemudian langit ketiga sudah masuk di alam kubur. Langit keempat sudah masuk di alam yang lainnya. Bahkan mereka menyebutkan, kalau tadi dalam kitab Badai Ihzur disebutkan langit pertama, kedua, ketiga, sains ulama, para dokter-dokter profesor sains ini menyebutkan bahwa langit itu jumlahnya dia posisinya tidak berbaris, bro. Tapi dia berdampingan. Kenapa? Masuk logika juga kalau berdampingan. Kenapa? Langit pertama ada di langit kedua ada di langit ketiga, langit keempat di dalamnya ada 3, 2, 1. Ketika memang kondisi begini, maka bentuknya dia tidak beratap, bertumpuk ke atas, tetapi dia terus berdampingan. Ke kiri, ke kiri, ke kiri. Maka ini yang membuat orang Amerika membuat film, artis-artis dan sutradara Hollywood. Ada film namanya apa nah? Armageddon, atau yang kemarin tuh Metaverse, menyeberang alam.
wallahu a'lam bishawab ini bisa diterima atau tidak, karena bicara sains pun ya ini bagian terbatas manusia. Lewat dari itu, ketika terbatas semua sains itu, perspektif imanlah yang membuat manusia bisa menerima perayaan atau kejadian Isra dan Mi'raj baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada sesuatu ini ya, kalau tadi Kimo sampaikan tentang pengetahuan, sebenarnya kalimat terakhir dari Einstein itu bisa menginspirasi kita juga. Dia itu kan bilang, science without religions, ya science without religion is blind. Ya, ilmu tanpa agama itu buta. Ya, ketika orang menguasai ilmu tapi tidak memiliki agama, maka dia akan jalannya suka-sukanya dia, nyerang jurduk, tidak ada arahnya. Nah, tapi yang bilang kedua tadi religion without science. Sekarang religion without science, tadi science without religion kan. Yang kedua adalah religion without science is lame. Agama tanpa ilmu, pengetahuan itu lumpuh, nggak bisa bergerak. Ya, hanya pengetahuannya agama yang dipelajari gitu. Ya. Tapi tanpa mengikuti perkembangan teknologi, maka ya kelumpuhan itu maksudnya dia tidak bergerak statis gitu, kalah. Ya contohlah peristiwa Isra Mi'raj. Kalau hanya dilihat dari sisi agama, ya orang hanya melihat dari keyakinan, dia berjalan saja, dia tidak akan melakukan apa-apa. Tapi ketika dia melakukan itu menjadi sebuah isyarat, bagaimana kemudian bisa melakukan sebuah kecepatan dan percepatan itu penambahannya, ya kan? E sama dengan MC kuadrat, semakin cepat akan bertambah lagi semakin cepat gitu ya. Nah ini akan mendorong orang untuk berpikir dan muncullah yang namanya pesawat. Dan sekali lagi yang menciptakan itu bukan dari Islam, ya Wright bersaudara. Nah, jadi kalau kita kembali merenung bahwa sebenarnya apa yang ada di dunia ini yang muncul dari teknologi sebenarnya sudah ada isyaratnya dari Al-Quran dan peristiwa yang ada di depan mata umat Islam. Dan sebenarnya kita tidak tertinggal, hanya saja ya kalau namanya penelitian itu Kimo, kita itu belum nyambung udah selesai. Maksudnya apalagi dan peristiwa ini terjadi ketika terjadi kekalahan umat Islam, di mana yang namanya buku-buku ya penelitian yang dilakukan oleh peneliti para ahli ya orang-orang Islam kemudian itu dihancurkan dan dirampas. Nah sebenarnya mereka ini melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh umat Islam. Nah, perspektif lain, jadi dengan peristiwa Isra Mi'raj sebenarnya ini kembali membakar ghirah kita. Yuk, kita rebut kembali teknologi. Karena itu bersumber dari Islam, ya. Kemudian kita kalah, kita lupakan, kita terbuai, dan sekarang kembali umat Islam ditantang, ya, untuk kembali menguasai teknologi. Kalau melihat dari aspek tadi. Ya pengetahuan. Silakan guru dilanjutkan. Ya, tapi sepandai-pandainya makhluk ya tidak sama dengan penciptanya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau tadi bicara tentang sains itu dari baru start awalnya doang tuh. Kalau udah ke sana mentok, maka perspektif itu banyak. Dari iman, akidah, tauhid, kemudian menguatkan hujjah bahwa kekuatan daripada perintah Allah, kekuasaan Allah, sebagaimana Allah itu ingin menampakkan linuriyahu min ayatina, tidak hanya menampakkan ini loh aku Allah itu mampu, tapi juga menjelaskan bahwa kekuasaannya itu besar. Ya, kalaupun tadi dijelaskan secara sains itu tidak hanya untuk orang umum, bahkan di antara kita sesama orang yang di bidang agama saja, memandang dari perspektif agama saja, ada sekelompok yang bahkan lebih yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu Isra Mi'raj hanya ruhan saja. Sementara kita meyakinkan ruhan wa jasadan. Ruh dan
jasad. Kalau ruh saja, apa bedanya dengan mimpi? Kita tanpa harus jadi nabi dan tidak harus peristiwanya Isra Mi'raj, kita juga bisa melakukan peristiwa seperti model Isra Mi'raj itu sendiri. Iya, apa yang sudah hadis sebutkan? Ya, terkadang ruh-ruh orang mati berkenalan dengan ruh-ruh orang hidup. Coba nih. Riwayat makalah mengatakan begitu. Berarti kan kita bisa seperti halnya baginda Nabi. Tapi kan tidak. Terus apa maksud subhana? Maha suci Allah. Apa maksud linuriyahu min ayatina? Kalau ujung-ujungnya kita juga sebagai orang biasa bisa melakukan. Tidak begitu. Tetapi kembali kepada akidah. Ya, akidah serta usuliyah. Ada asas secara prinsip teknis pada ilmu fikih. Ada usuliyah secara teknis dan prinsip pada urusan akidah. Seperti contoh, semua orang mengakui bahwa Nabi Adam itu dari surga. Siapa yang percaya, berimanlah dia. Betul. Nah, tapi sebaliknya kalau ada orang yang tidak mempercaya, maka tidak disebut orang beriman. Orang kafir. Tapi ada masalah furu'iyah, bercabang. Ada ulama yang menjelaskan, menyebutkan bahwa Nabi Adam itu berasal dari surga yang akan ditempati nanti. Ada yang kuat menyebutkan Nabi Adam itu ya berasal dari surganya, surga alam barzah. Yang kayak gini nggak boleh berantem. Karena yang berbeda cuma furu'iyah, cabang-cabangnya. Tapi secara prinsip dari surga. Surga yang mana? Jatuhnya selain sudah pada furu'iyah, ya akidah. Ya ini perbedaan pada akidah, tetapi tidak merusak substansi prinsipal bahwa Nabi Adam memang berasal dari surga. Termasuk pada peristiwa Isra Mi'raj, pada peristiwa sholat, semuanya ada teknis dan cabang. Nah kita yang mempercayai Rasulullah Isra dan Mi'raj ruh dan jasad, sebagaimana peristiwa yang digambarkan dalam kitab Dardir, Imam Dardir itu, ya kita sering dengerin Rasulullah kemudian kemana jalannya, itu sudah nggak bisa disebut lagi dan diteliti dengan sains itu. Maka perspektif itu terbatas. Kalau sudah bicaranya sesuatu yang berkaitan dengan kalimat tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq, ya pikirkanlah bagaimana ciptaan-ciptaan Allah itu, jangan kau pikirkan tentang penciptanya. Karena kalau sudah bicara iman berarti bicaranya tentang pencipta. Siapa yang bisa menganalogikan surga meskipun dalil nakal dan dalil aklinya digambarkan. Tapi kalau sudah bicara tentang keadaan surganya, kita hanya mengutip daripada nas-nas yang ada. Nasah mansuhnya, dari ayatnya, dari hadisnya, dari ijma'nya. Ya. Selebihnya sudah mainan di mana Pak? Di dalam iman, dalam hati gitu. Ya kalau sudah lepas itu, sebagaimana Abu Bakar Siddiq, kalau Rasulullah yang mengatakan aku percaya, dari saat itulah ya peristiwa Isra Mi'raj 27 Rajab tahun 620 Masehi antara 621 Masehi, saat itu Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, manusia yang membenarkan. Ya. Saya memandang dia lama, padahal saya 3 malam bersama dia gitu. Iya, bagaimana nggak bosan dan jenuhnya itu loh. Jadi kembali Pak ya, kalau kita melihat sebenarnya peristiwa ini kan tidak murni sesuatu kalau orang lah dulu membuat ini sebagai sebuah hayalan ya Kimo ya. Ternyata kan Rasulullah menceritakan gitu. Apa buktinya Anda ini melakukan perjalanan Isra dari Mekah ke Aqsa. Kemudian Rasulullah kan menceritakan ya bagaimana keadaan di sana, kemudian di jalan bertemu dengan kafilah dengan ciri-ciri seperti ini, begitu sampai benar. Nah artinya ini sebuah perjalanan yang bukan hanya sekedar sebuah mimpi, karena objek yang diceritakan Rasulullah itu memang real dan bukan cuma objek yang tidak bergerak Al-Aqsanya, tapi objek bergeraknya para rombongan kafilah jadi khilafah itu, rombongan kafilah yang datang dan ciri-cirinya memang seperti yang Rasulullah sampaikan. Nah, inilah kemudian yang menjadi
dalil ya untuk membantah, ya untuk mematahkan pendapat ataupun ejekan orang-orang kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad itu bermimpi. Ya, itu baru yang terkait dengan perjalanan dunianya. Isra. Nah, ini kan perjalanan ini nyambung, Mbak. Ya kan, kalau umat Islam kemudian terprovokasi, tidak percaya dengan peristiwa ini, otomatis sholatnya akan gugur. Kenapa? Karena dalam peristiwa ini yang terjadi adalah perintah yang Allah sampaikan melalui Rasulullah untuk kita berupa perintah sholat. Kalau seandainya kita tidak percaya dengan Isra Mi'rajnya, peristiwanya aja nggak percaya, apalagi kemudian pesan yang dibawakan dalam peristiwa tersebut. Iya. Hati-hati nih. Nah, jadi ini runtutannya sebenarnya luar biasa ya. Peristiwa ini kalau kita telaah pelan-pelan, kita pikirkan, afala ta'qilun, afala yatadabbarun Al-Qur'an. Makanya kita ditantang untuk begitu, selalu untuk berpikir kreatif. Ya, dan itu sebenarnya salah satu ciri manusia gitu. Manusia itu kan selalu ingin tahu, Pak. Ya enggak? Dimulai dari kecil kita seringkali nanya sama emak awalnya. Jadi memang manusia itu keponya itu memang tinggi, dan kepo itu adalah indikasi tentang bahwa orang ini cerdas. Dan Ya. kepo itu adalah syarat untuk bisa meraih ilmu. Iya. Nah, tinggal bedanya adalah mau kepo yang pada sesuatu yang ilmiah atau kepo dengan urusan manusia yang lainnya ini kan. Nah, ketika ilmiah ini namanya hiris. Ya, keponya dengan pengetahuan, hiris. Keponya dengan urusan agama, hiris. Keponya sama urusan orang, gibah, fitnah, iri, dengki, hasud dan sebagainya. Gitu. Kan disebutkan tuh, ya, lantanalal ilma illa bisittatin saumbikan tafsiliha bibayanin zakain wahirsin wastibarin wazadin wasuhbati ustadin watuliz zaman. Kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama cerdas, kedua adalah tamak, kepo tadi, kemudian sabar, kemudian biaya. Biaya ngaji itu biaya. Ya, bukan hanya bicara tentang ngasih ustadz, ya pakai minyak wangi, beli apa nyolong gitu kan? Ya beli. Kalau ustadz nggak nyolong nggak beli, emang dikasih kan gitu. Kemudian nurut sama gurunya. Kemudian butuh waktu yang panjang. Ya. Pesantren kilat bagus nggak? Bagus, karena bicaranya binisbah daripada. Tapi kalau nyari ilmu harus panjang. Nah, kepo ini kepo yang baik gitu loh. Saya juga mengucapkan nih ada teman-teman dari Serumpun Inspirasi yang juga ikut bergabung dari Bangka ya. Ya, ada Syekh Maulana. Alhamdulillah. Masya Allah hadir ya. Alhamdulillah. Dan juga yang lain yang sudah bergabung ya. Ini dari Ibu Febri yang sudah menyampaikan salam dan doa terbaik untuk kita semua. Baik, jadi kemudian kita akan lanjutkan. Nah sekarang kalau tadi dalam perspektif sudah dibahas adalah keimanan. Kemudian perspektif yang kedua tadi teknologi. Ya, oke, sedikit tentang perspektif keimanan. Ya, ini saya pernah membaca ya salah satu tulisan, dan di sana disampaikan bahwa seorang ulama ya, Said Al-Husaini, nah, itu menjelaskan ya kalimat Maha Suci Allah. Kalaulah memang umat Islam, kita orang-orang yang beriman ini kemudian mengamalkan, maka di situ akan muncul sifat ketawaduan, gitu, akan muncul ketundukan. Manusia ini merasa tidak akan berarti apa-apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dan sifat inilah kemudian yang membuat dia itu turunannya menjadi orang yang rendah hati. Nah, ini efek yang sangat luar biasa. Maka jangan sembarangan ketika kita diajak berzikir, subhanallah walhamdulillah, coba Pak, wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Subhanallah, Maha Suci Allah, diri ini yang penuh dosa, mengharap ridhomu. Ampunilah kami dari kesalahan yang disengaja dan tak disengaja. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih. Ya, wala ilaha illallah wallahu akbar. Tiada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Nah, ini adalah kalimat-kalimat tasbih. Ya, yang tadi kalau kita tarik dari perspektif keimanan. Nah, kemudian perspektif ibadah. Nah, nanti kita akan minta penjelasan juga dari guru kita. Ya, kenapa ibadah-ibadah, khusus ibadah sholat ini Allah langsung mengundang Rasulullah untuk menerima mandat. Kenapa ini tidak disampaikan seperti biasa melalui malaikat Jibril? Ada apa sebenarnya dengan sholat ini? Nah, kalau kita ambil dalam salah satu kitab Fadilah Amal, ini biasanya Fadilah Amal nih kitab yang menjadi rujukan teman-teman dari jamaah tabligh ya. Yang pertama itu ini ada 6 sifat sahabat. Yang pertama itu adalah selalu yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Dimanapun, kapanpun, Bapak di kantor dalam rangka menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan cuma sekedar di pengajian, di kantor, di rumah, di tempat kerja, di pasar, semuanya adalah getaran la ilaha illallah. Ketika dalam keadaan genting sekalipun, ya seperti contoh bagaimana Sayyidina Ali, ya ketika berperang, ketika sudah pedangnya itu sudah di leher musuhnya, kemudian akan ditebas, musuhnya itu kemudian menengok dan diludahi. Kira-kira Pak RW kalau ada orang yang ngeselin ngeludahin, sikap Pak RW gimana? Hebat loh. Lagi kesel nih diludahin, sabar. Masya Allah. Luar Sayyidina biasa, Ali mau nebas, kemudian yang mau ditebas itu ngeludahin. Kalau modelnya misalnya orang yang memang model-model jalan makin ditebas, ternyata langsung nggak jadi. Ya, itu jawaban yang normatif. Nggak apa-apa, beliau luar biasa. Mudah-mudahan beliau diuji dengan itu. Iya, benar-benar. Nah, artinya apa? Ini ada sebuah kesadaran yang muncul di dalam diri. Kita kan kadang-kala kalau emosi itu suka lewat, Pak. Bener gak? Ya kan? Kalau emosi udah main marah aja. Lihat motor ngepot ini, woi teriak. Nah, teman saya begitu, Pak ada motor ngepot, diteriakin, woi. Ternyata yang motor itu balik lagi, Pak. Ya kan? Nyamperin teman saya. Dia buka helm, ternyata badannya gede. Dia bilang, kenapa lo teriak-teriak? Teman saya bilang, oh sorry, gue kira temen gue, gitu katanya. Nah, dia refleksnya bagus. Nah, kita teruskan. Tidak jadi Sayyidina Ali itu membunuh. Kenapa? Karena kalau dia membunuh orang itu, dia membunuh bukan karena Allah. Artinya perang aja itu masih ada etika dan menancap. Ketika itu bukan karena kepentingan Allah, maka itu tidak akan dia lakukan. Pembunuhan itu tidak akan terjadi. Ini yang sangat luar biasa. Dan yang seru lagi kan Pak, kebanyakan kalau salah perang itu banyak terjadi pada saat bulan puasa ya Gimo ya. Bulan puasa. Bayangkan katanya bulan puasa itu harus menahan hawa nafsu. Bagaimana berperang tapi nggak pakai nafsu. Mas ini mas tak bunuh ya. Izin ya tak bunuh ya. Gak di cerita lain. Nah, ini yang sangat luar biasa. Kedua, dalam kitab Fadilah Amal, yang pertama adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua apa coba? Salat khusyuk wa khudu. Jadi salat dengan khusyuk, konsentrasi penuh dan dengan tertib sesuai dengan aturannya. Nah, gimana yuk? Kenapa salat itu? Ya guru kita akan menjelaskan. Menjadi sesuatu yang sangat luar biasa yang langsung Allah berikan ya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ingat bagaimana ketika Rasulullah turun setelah menerima perintah sholat, ya dalam banyak riwayat disebutkan ketika sudah keliling surga, neraka, dipertemukan dengan gambaran dunia, sampailah di Sidroh Al-Muntaha. Ulama banyak menyebutkan Sidroh Al-Muntaha itu artinya teratai raksasa. Bunga teratai pernah lihat nggak Pak? Iya, model gitu, dia luas, besar gitu kan. Kemudian naik lagi, ya sampai ceritanya bertemu dengan Allah. Kemudian Nabi berucap
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan, segala kemuliaan, segala keselamatan, keberkahan dan barokah hanya milik Engkau wahai Allah pemilik semesta alam. Kemudian dijawab lagi karena dikasih hormat oleh nabinya, dijawab oleh Allah kepada Nabi, Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai kekasihku Muhammad, juga tumpah berkah rahmat kepadamu. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, jangan hanya aku yang dikasih selamat ya Allah. Umatku di Pekayun banyak yang soleh, amin. Umatku di Jawa Barat, di Bekasi, di Indonesia, umatku dan hambamu di bumimu banyak yang beriman, banyak yang soleh. Mereka juga tolong dong dikasih rahmat dan berkahmu. Kemudian dijawab oleh Nabi, ya assalamu alaina. Alaina itu berarti keselamatan juga buat kami. Ya. Padahal dikasihnya oleh Allah tuh assalamu alaika. Anta. Assalamu laka wa anta. Assalamu alaika ya, wa alaina. Assalamu wa alaina. Wassalamu alaina, bagi kami. Berarti Nabi dan semua kita umatnya. Dari mulai beliau diutus sampai manusia di akhir zaman. Subhanallah. Wa ala ibadillahi sholihin, juga kepada hamba-hambamu yang soleh. Maka jadilah obrolan itu menjadi obrolan, ya, bacaan dalam sholat kita ketika kita tahiyat. Kemudian turun bertemu dengan beberapa nabi dari langit pertama 7, semuanya nawar adalah dikasih sholat itu 50 waktu. Kalau jadi 50 waktu itu maka baru selesai salam kanan, salam kiri, Allah, udah azan lagi Pak. Kita nggak ada waktu. Tapi itu tidak disalahkan karena asalnya hidup adalah ibadah. Memang harus ibadah aja, sujud seperti malaikat. Hanya malaikat gerakannya yang ruku-ruku terus sampai kiamat, yang sujud terus sampai kiamat, ya, yang zikir terus sampai kiamat. Kalau kita kerjaan semua malaikat dikerjakan, zikirnya, rukunya, sujudnya. Nah, kalau 50 waktu, maka kita nggak ngapa-ngapain kecuali sholat tadi. Nabi-nabi itu kemudian menyebut Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, umatmu akan sanggup. Ya, naik lagi, turun lagi sampai akhirnya jadi 5 waktu. 5 waktu juga masih ditawar. Pasti berat, umatmu nggak sanggup. Udah kata Allah, kata Rasulullah nih, malu gitu. Udah 9 kali naik. Ya. Akhirnya 5 waktu, biarlah nanti aku yang meminta kepada Allah untuk memberikan ampunan dan bimbingan kepada umatku. Gitu. 5 waktu. Dan nyatanya berat. Karena di awal penciptaan Allah itu menyerahkan dan menawarkan, kamu mau ibadah enggak ke bulan, ke matahari, ke gunung, enggak ada yang sanggup. Kepada Nabi Adam menerima ibadah yang saat itu semasanya berat, tapi diterima oleh manusia. Ditambah lagi sholat. Sholat itu berat Pak. Maka kata Allah, Jibril, cukuplah puasa lewat engkau dengan wahyuku, kau berikan, sampaikan kepada Rasulullah. Zakat cukup lewat engkau, haji lewat engkau, ibadah yang lewat engkau, tapi sholat tidak sholat berat. Tidak cukup lewat engkau, bawa kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, Allah menghibur Rasulullah ketika Rasulullah ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat dicintai, yang membelanya saat beliau berdakwah dalam tahun yang sama yang dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Ya, wafatnya Siti Khadijatul Kubro dan pamannya Abu Thalib. Sedih. Ya, Pak Ohim sedih, terus Pak Yanto ngibur. Ya paling dibawanya ke Louis Sadeng situ. Ya mancing ke Setu, ya enggak? Karena ini yang sedih itu kekasihnya Allah yang punya alam. Kira-kira jalan-jalannya kemana? Dibawanya melewati langit. Dan peristiwa lain ada juga menyebutkan buruk yang bersedih di surga. Ya saya akan jelaskan lah. Ini masalahnya ada yang menyebutkan Israiliyah dan Khilafiyah, saya nggak jelaskan. Intinya, kenapa sholat harus datang nabinya? Karena memang berat. Dan sampai sekarang ujiannya ada aja. Orang yang sudah hatam bacaannya, hafal, ngerti aja, tetap nggak lepas dari godaan syaitan. Meskipun kita itu digoda oleh tidak hanya setan. Dalam kitab Nasaihul Ibad, manusia digoda oleh 4 hal. Oleh dirinya sendiri, oleh dunia yang menyibukkan, ya, kemudian oleh hawa nafsunya yang bergejolak, ya, baru keempat setan. Nah, kita yang sering nyalain setan.
Ini gara-gara setan nih, kata setan ada, gua kagak tahu apa-apa. Iya. Belum apa-apa dia udah meleset sendirian gitu. Jangan suka nyalain setan. Bahkan kelakuan manusia itu kalau berbuat kesalahan melebihi setan. Setan berbondong-bondong berdiri baris, ngapain? Mau belajar sama manusia. Saking durjananya itu manusia, maka disebutkan kalian yang berlebihan. Ya, karena berat, ujiannya berat. Setelah hatam pun ilmunya, paham, godanya nggak berhenti. Godaan diri sendiri, godaan kesibukan. Nah, karena berat inilah, ya, derajat sholat saja itu sebagai kunci. Tetapi ketika kita paham bahwa sholat ini adalah sesuatu yang bisa menghantarkan kita pada urusan sebagaimana dunia ini ujian. Lagi miskin ujian, lagi kaya ujian apa-apa? Ujian, kaya ujian. Menjabat ujian. Punya uang banyak ujian. Anehnya berapa banyak orang yang lulus saat diuji dengan musibah, berapa banyak orang terpeleset tidak lulus ketika diuji dengan nikmat. Jadi banyak yang selamat gara-gara diuji dengan susahan, musibah. Banyak orang yang gak selamat diuji dengan nikmat. Banyak orang lulus diuji dengan kemiskinan, banyak orang yang gak lulus diuji dengan kaya. Saya mau tanya Bapak, mau miskin mau kaya? Oh, tetap jawabannya kaya dia. Ya, tinggal cari ilmunya aja dah. Ya, kayak doa kita, ya Allah, sekiranya rizki yang banyak membuat kami makin hebat ibadahnya, maka limpahkan rizki yang banyak untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sekiranya rizki yang banyak membuat kami jauh darimu, turunkan hidayahmu. Kenapa gak bilang diambil? Ya, jadi sholat itu memang berat Pak. Ujian kita. Dan itu sudah dikasih rukhsah, dispensasi. Ya, ada jama takdim, jama takhir, ada jama kosor, masih juga itu. Makanya peringatan Isra Mi'raj tidak hanya dengan seremonialnya. Yang terpenting adalah mengambil hikmah supaya kita menegaskan, mengulang bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mudah didapatkan oleh Nabi. Sampai Nabinya harus berangkat, minimal dari hikmah itulah membuat kita semangat bahwa pertama tidak hanya menjadikan tiang agama, tetapi juga menjadi barometer tentang kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Ini sekarang sudah jam 21.34, tidak terasa. Saya berikan kesempatan, ada yang mau bertanya Pak? Juga yang berada di Zoom, silakan. Ada yang mau tanya, proton itu apa? Silakan tanya, nggak apa-apa. Oke. Ya, silakan. Udah. Sebentar, ambil mic duluan, siapin Wan. Ya. Deketin dak, deketin. Deketin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penjabaran Pak Ustadz tadi, manfaatnya banyak banget Pak Ustadz. Yang perlu saya tanyain ini Pak Ustadz, apakah perjalanan Isra Mi'raj itu termasuk perjalanan yang gaib Pak Ustadz? Makanya kita harus percaya sama hal-hal yang gaib. Karena mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah itu ada yang berbentuk nyata, ada yang berbentuk enggak. Contohnya Nabi Musa, tongkat menjadi ular gitu. Apakah perjalanan Isra Mi'raj ini termasuk perjalanan yang gaib? Karena kita tidak mengalamin, yang mengalamin itu Allah yang tahu sama Nabi dan Jibril. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, langsung saya jawab ya, nggak apa-apa ya. Nah, kenapa udah Daski bertanya demikian ya, wajar. Tapi nyampe, bagus pikirannya. Ya, kenapa bisa berpikir demikian? Karena menembus sesuatu yang tidak terlihat. Kalau secara sains, ya jawabannya bisa jadi iya. Karena ternyata ya para ilmuwan dunia menyebutkan bahwa jin-jin itu mereka hidup di langit ketiga katanya. Sementara dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas wa mimma razaqnahum. Di antara tanda berimannya manusia adalah percaya pada yang gaib. Nah, bicara yang gaib ini berarti sudah beda alam sebenarnya Pak. Beda alam. Tapi kalau bicara tadi secara agama demikian, lewat langit tiga itu sudah gaib.
Tapi bicara tentang agama, ya dari sisi agama, bahwa perjalanan Nabi itu bukan perjalanan gaib. Hanya karena sebab berubahnya dari materi kepada non materi melebur menjadi cahaya, bukan berarti dia menghilang, lebur, lenyap, kemudian ya berbeda dan pindah alam, enggak. Jadi nyata benar, meskipun melewati banyak lapisan langit, ya sampai kepada Sidroh, sampai bertemu dengan Allah Rabbul Jalil, sampai pun Allahnya pun tidak terlihat apa gaib, ya. Tapi Allah alam bisawab bagaimana nabinya bertemu. Yang jelas disebutkan ruhan wa jasadan ini, ya menyebutkan bahwa ini bukan perjalanan gaib. Sebab Nabi tidak menembus ke alam yang keluar dari alam dunia, masih alam dunia. Alam dunia itu di dalamnya ada bumi dan langit. Itu namanya alam dunia. Apa yang ada di bumi ada di langit. Nih, dalam kitab yang saya baca juga tadi, bahwa di bumi ada sungai, di langit ada sungai, Pak. Di bumi ada hutan, di langit ada hutan. Di bumi ada gunung, di langit ada gunung. Saya bukan kelebihan, saya pernah bermimpi bahwa di langit itu ada gunung yang begitu besar, ya kemudian mengalir sungai di bawah pegunungan dan pepohonan itu. Saya pernah mimpi, lenyap begitu aja. Dan itu luar biasa. Apa yang ada di bumi itu ada di langit. Di bumi ada gunung, ada sungai, ada pepohonan, ada bebatuan, maka di langit juga ada. Cuma di langit semuanya bentuknya dalam bentuk makro, lebih besar daripada ada yang di bumi. Di bumi bauksit di sini, kemudian emas di sini, aluminium di sini, perunggu di sini, kemudian perak di sini. Di langit enggak, Pak? Segeblek. Nah, itu masih alam dunia, ada bumi, ada langit. Nah, nanti di akhirat, entah itu surganya atau neraka, apa yang ada di surga dan apa yang ada di neraka itu lebih besar daripada apa yang di alam dunia, gitu loh. Jadi perjalanan Rasulullah SAW ada perjalanan yang real, ruhan, wajah sadan. Kalaupun menebus langit 1 ke 7 sampai kepada sidrohnya, benar-benar real. Kalaupun disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi dengan alam yang berbeda, wallahu a'lam bissawab, gitu. Ya. Nah, kalau kita mengambil istilah arti dari gaib itu kan sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Artinya tidak terdeteksi oleh yang namanya panca indera, atau sesuatu yang dianggap yang tidak bisa ditangkap secara nalar pada saat itu. Dulu, Pak, kalau orang cerita, saya bisa ngobrol loh, ya, dengan orang nih misalkan di Mekah, itu pasti dianggap gaib. Sekarang nggak lagi pakai handphone. Jadi ternyata hal-hal yang terjadi dulu yang dianggap gaib, gitu gimana? Sekarang itu terjawab. Nah, tapi bukan berarti kemudian peristiwa itu setelah dijawab, wah kalau gitu peristiwa ini ya hanya hanya bisa tahayul dan hayalan, begitu. Gitu. Nah, jadi tetap ya ada tingkatan-tingkatannya. Kenapa kemudian manusia itu diminta untuk berpikir? Samalah ketika di dalam surat Ar-Rahman juga kan, yang di situ kan ada jelaskan tuh, ya engkau tidak akan bisa menembus langit kecuali ila bisultan, kalau salah, kecuali dengan kekuatan. Nah, yang dimaksud kekuatan ini tuh apa gitu? Nah, mungkin kalau kita berpikir gaib aja gitu ya, oh mungkin kekuatan nanti ada benda atau makhluk apa yang bisa nganterin kita ke sana. Nah, ternyata Barat itu menerjemahkan itu dengan apa? Membuat yang namanya roket, walaupun pertama kali dibuatnya oleh Cina ya, orang Chinese gitu, nyoba bikin roket, begitu sampai ke atas ternyata petasan gitu, jeder gitu. Nah, tapi ini adalah upaya yang dilakukan ya untuk kemudian menelusuri. Tapi bukan berarti bahwa semua yang gaib itu bisa dibuat menjadi dinalar gitu, bisa dibuktikan oleh teknologi. Banyak hal-hal yang masih tersembunyi yang tidak bisa dibuktikan ataupun ditelusuri oleh teknologi pada saat ini, oleh ilmu pengetahuan.
Wallahu a'lam bishawab. Allahu Apapun a'lam itu ujungnya, berbagai macam perspektif ini adalah bentuk-bentuk pendukung supaya dari segala lapisan orang bisa melihat bagaimana ya terwujudnya peristiwa Isra dan Mi'raj, dan ujungnya adalah dikembalikan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang memang dari awal sudah mendengar, baru mendengar sudah menerima, maka tentu ada PR selanjutnya untuk bisa memperjuangkan apa yang dibawa oleh baginda Nabi, bahwa sholat bukan oleh-oleh, sholat memang tugas utama Nabi di Isra dan Mi'rajkan. Sebab kalau oleh-oleh, Captain pergi ke Hawaii, pulang beli oleh-oleh, saya dikasih. Ya, oleh-oleh itu bisa saya makan atau saya kasihin lagi ke orang. Ya, kalau yang penting kaptennya nggak tahu kan gitu. Ya, artinya bisa saya makan atau saya kasih orang. Tapi sholat bukan oleh-oleh yang siapa saja bisa melemparkan, mengabaikan, tapi adalah sebuah kewajiban, dan itulah utamanya kita ya untuk melaksanakan perintah sebagai tiang agama. Perkara ada cerita yang lain adalah bagian-bagian pendukung, betapa luar biasanya ada interaksi antara langit dan bumi. Ya tentunya kita sebagai orang beriman belajar bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Mampu, Maha Berkehendak, dan banyak hal lain yang bisa membuat kita semakin mencintai Allah dan Rasulnya. Iya. Ada lagi Pak. Sebenarnya ada pertanyaan penting ya. Kan disebutkan Kimo, apakah benar gitu ya, bahwa ibadah-ibadah yang lain itu tidak akan dihitung kalau orang itu berantakan di ibadah sholatnya, gitu. Nah, bagaimana sebenarnya kedudukan sholat dengan ibadah yang lain? Apakah sholat itu menjadi sebuah syarat wajib? Ibaratnya kalau kuliah itu kan ada MKDU tuh. Ya, kalau manusia saja bisa membuat peraturan, regulasi, yang lain boleh hilang-hilangan, tapi yang ini jangan. Kalau ini hilang semua, ini rusak semua, sama. Apalagi Allah. Ya, kalau disebutkan tiang agama, logika ya tiang. Nah, tiang itu kalau nggak ada bendera, Pak, tiang di rumah kita masih bisa tegak, tapi tidak berwarna dan tidak terlihat indah. Ya, kalau dikasih bendera, kira-kira bagus apa tidak? Tiang bendera dikasih bendera, berkibar bagus apa tidak? Nah, jadi sekarang sebaliknya, amalan lain ibarat bendera. Benderanya bagus, mahal, jahitannya keren, tapi nggak ada tiangnya. Naruh di mana tuh bendera? Apa? Taruh di tembok. Demikian adanya. Ya, makanya as-sholatu imaduddin. Faman akoma fakot akomadin. Faman taroka fakot hadamadin. Kemudian disebutkan wa idza saluhat saluha sairu amalihi. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau sholatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Kalau sholatnya tidak baik, maka rusaklah juga seluruh amalnya. Nah ini takdiru syai bisyai, yaitu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang menjadi nisbatnya, mudhofnya atau idofanya adalah sholat. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kuat pada satu ibadah tiang agama ini. Amin. Amin. Baik, kalau seandainya tidak ada pertanyaan lagi, oh ya, luar biasa ini. Pak RW silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ketemu Pak RW lanjut nih, Bapak sekalian, RW ini terkenal loh, gara-gara Zoom ini loh. Jadi pas baru sampai sana, oh ini RW ini yang sebut-sebut, karena saya sering sebut-sebut. Satu itu, yang kedua emang dia sering nanya kan. Silakan. Ini Ustaz, tema Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung ke Sidratul Muntaha, langsung ketemu Sang Maha Pencipta, ya Allah, Allahu Rabbi. Nah itu Nabi Muhammad langsung ketemu Allah. Padahal kan Nabi Musa sendiri, nabi-nabi yang lain mau ketemu Sang Pencipta aja susah. Nah seperti Nabi Musa, ya Allah aku pengen melihat wajahmu. Begitu naik ke atas ke gunung, langsung dia tidur, nggak bangun-bangun lagi, pingsan. Nah ini Nabi Muhammad begitu ketemu Allah, bagaimana itu? Oke, saya langsung jawab. Ya, saya paham pertanyaannya.
Bagaimana kok Nabi bisa mampu? Itu kalimat linuriyahu min ayatina. Ya, adalah bagian kekuasaan yang sengaja Allah tampakkan aur-auran itu. Nabi Musa alaihissalam berucap, Nabi Musa itu gelarnya Kalimullah, Nabi manusia yang bisa ngobrol langsung dengan Allah. Tapi ketika Allah itu menampakkan diri di sebuah gunung, pecah gunung itu, pingsan Nabi Musa. Kemudian yang kedua, Al-Hallaj. Ketika pertama kali bertemu, melihat Allah, terpenggal lehernya. Syekh Siti Jenar. Ketika mengakui dia melihat Allah, dieksekusi langsung. Tapi tidak dengan baginda Rasulullah SAW. Tidak hanya perjalanannya yang secepat kilat bersama buruk yang kilat. Kemudian malaikat Jibril yang memang cahaya. Kecepatannya cahaya luar biasa. Tidak hanya menembus langit-langit sampai menuju Sidroh dan lewat batas Sidroh. Tapi hal-hal lain juga semua ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan persiapan. Ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ada satu ya beberapa kelompok dari saudara kita yang menyebutkan ya bahwa Allah itu sumarsistawa, itu istawa alal arsh, ya duduknya di singgasananya di ars, kemudian bisa ditemui. Ada lagi yang tidak sampai bertemu, hanya mendengarkan suara. Nah, kita furu'iyah ini nggak mau berdebat dah. Ya, setuju apa setuju? Oh iya, nanti kita lanjutin dah. Itu. Ya, baik. Sebenarnya gini ya, ini kan Rasulullah tuh Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Bagaimana kalau kita Isra juga ke sana, Pak? Karena salah satu tempat yang memang disunahkan untuk kita ziarahi itu adalah Masjidil Aqsa. Terus terang saya sendiri belum pernah ke sana gitu. Rasanya pengen banget gitu. Pengen lihat langsung ya. Ada yang kepengen gak nih? Gimana kalau kita umroh langsung ke Masjidil Aqsa ini? Ya. Kayaknya gak semangat. Memang sudah niat ini mereka. Oh, udah. Kopi uduk. Oh. Iya, kita umroh bersama insya Allah ya. Iya. Ya, Dua orang ya sepasang-sepasang lah. Yang satu menjual satunya kan itu ongkos. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita sehingga kita bisa bersama-sama ya ke Masjidil Aqsa. Kemudian sebelum itu juga kita bisa umroh terlebih dahulu dan sambil ziarah ke sana. Ada Maulana bersama kakaknya yang udah 3 hari bersaudara. Masya Allah. Ya, Waalaikumsalam Ustaz. Baik, saya kira waktunya juga sudah ya hampir jam 10. Di ujung ini seperti biasa, silakan guru kita untuk menyampaikan atau memimpin doa. Bapak Ibu sekalian ya rahmatullah, jamaah Majelis Kopi Uduk dan jamaah Zoomia, 2 dai berbagi di Shisha TV dimanapun berada. Kita sampai meskipun tema kita ini hanya bagian kecil poin di depan, karena banyak sekali bicaranya. Kalau yang zohir saja bisa sampai berbab-bab, berpasal-pasal, ya apalagi berkaitan dengan urusan peristiwa yang cross line. Bicara tentang wudhu gak ada habisnya, zakat, puasa gak ada habisnya, apalagi bicara tentang sholat dan peristiwa munculnya, turunnya perintah sholat. Ya, insya Allah kita akan terus belajar. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita dan jeritan hati. Wa'afanna ya karim, astaghfirullahaladzim, falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Ya Allah ya Rabbana, terus buka pintu hati kami ya Allah, untuk bisa menerima ilmu-Mu, menerima hidayah-Mu, hidayah taufik dan hidayah irsyad-Mu. Ya Allah ya Rabbana, maafkan kami jika di usia ini kami baru menghadap kepadamu karena sebab lalainya, malasnya kami. Tapi kami yakin Kau maha pemaaf, Kau maha penerima taubat. Yang terpenting adalah kami mencoba untuk bisa berjuang, memperjuangkan itu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami, tuntun kami, jangan Kau tinggalkan. Kalaupun kami terlambat belajar ini ya Allah, maka sungguh ujungnya ada jaminan darimu, yaitu husnul khotimah kami ya Allah.
Ya Allah ya Rabbana, sayangi anak-anak kami ya Allah, sayangi keluarga kami, sayangi pasangan kami ya Allah. Bukakan pintu rezeki yang luas agar tidak ada alasan kami untuk malas beribadah ya Allah. Jangan sampai sulitnya kami membuat kami terseret-seret dalam beribadah. Kadal faqru ayyakuna kufran. Terkadang kefakiran membuat kami kufur syukur, kufur daripada nikmat-nikmat-Mu, tidak bersyukur atas semua anugerah-anugerah-Mu. Ya Allah ya Rabb, dimanapun kami berada ya Allah, tuntun kami, bimbing kami, berbelok ke kiri, tuntun lagi ke arah yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim kami. Ya Allah ya Rabb, kokohkan kami sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami, keturunan kami, orang-orang yang mendirikan salat. Terima doa kami. Ampuni ayah ibu kami, ampuni kaum muslimin muslimat sampai nanti datangnya yaumil mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian tadi telah kita ikuti bersama kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan hati kita untuk menerima pengetahuan ini dan kita mencoba untuk menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan Kau Robek Lagi.